Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pahmad di channel ini. Tumbuhan di sekitar manusia banyak sekali jenisnya, mulai dari yang langka dan yang mudah ditemukan, mulai dari yang memiliki banyak manfaat dan yang memiliki sedikit manfaat. Perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan memiliki salah satu tujuan, yaitu melestarikan jenisnya. Jika makhluk hidup tidak bisa melestarikan jenisnya, lama-kelamaan spesies tersebut akan punah dan susah untuk ditemukan. Perkembangbiakan tumbuhan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif biasanya akan melakukan perkawinan pada bagian-bagian bunga. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang diawali dengan penyerbukan atau melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan dan kepala putik merupakan sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging dan buah. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain mangga, padi, durian, dan jambu, serta masih banyak yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau generatif juga terdiri dari berbagai macam jenis. Berikut adalah macam-macamnya. Yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara kawin yang tidak diketahui alat kelaminnya. Hal itu ada pada tumbuhan dengan jenis ganggang hijau. Berikutnya isogami. Perkembangbiakan isogami akan melibatkan dua sel gamet dengan kelamin yang sama besar. Isogami banyak dilakukan oleh tumbuhan ganggang biru. Berikutnya adalah anisogami. Anisogami melibatkan peleburan dua sel kelamin jantan dan juga betina. Sel tersebut ukurannya tidak sama besar. Anisogami terjadi pada tumbuhan ulva atau ganggang yang berbentuk seperti lembaran. Berikutnya adalah penyerbukan dan pembuahan. Tumbuhan yang biasanya menggunakan perkembangbiakan dengan jenis ini adalah tumbuhan yang berbunga dan juga tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan ini memiliki alat kelamin untuk sel jantan dan juga sel betina. Sel jantan akan memiliki alat kelamin berupa benang sari dan alat kelamin pada betina disebut dengan putik. Berikutnya anemogami. Perkembangbiakan tumbuhan anemogami akan dibantu dengan angin. Penyerbukan ini sering terjadi pada tumbuhan jagung dan juga rumput-rumputan. Berikutnya zoidogami. Penyerbukan zoidogami merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan yang membutuhkan bantuan dari luar. Bantuan dari luar itu dibantu oleh hewan. Berikutnya hidrogami. Perkembangbiakan ini membutuhkan bantuan dari luar seperti air.
Tumbuhan yang membutuhkan bantuan air untuk perkembangbiakan adalah tumbuhan yang tempat hidupnya ada di air itu sendiri. Tumbuhan itu adalah tumbuhan hydrilla. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif juga terbagi berbagai macam berdasarkan serbuk sarinya. Berdasarkan asal serbuk sarinya, pembagian tumbuhan dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah autogami. Perkembangbiakan ini dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain. Perkembangbiakan itu akan memiliki serbuk sari yang jatuh ke kepala putik milik bunga itu sendiri. Berikutnya, geitonogami. Penyerbukan satu ini akan melibatkan tetangga. Maksud tetangga adalah tumbuhan yang berada di sekitarnya. Penyerbukan tetangga bisa terjadi ketika serbuk sari dalam tumbuhan tersebut jatuh ke kepala putik bunga atau tumbuhan lain dan bunga itu masih tergolong dalam satu tumbuhan. Berikutnya, penyerbukan silang. Penyerbukan silang disebut dengan alogami, di mana serbuk sari tersebut jatuh ke kepala putik milik bunga lain yang berbeda tumbuhan. Meski bunganya lain, namun tumbuhan tersebut memiliki jenis yang sama. Berikutnya adalah bastar. Penyerbukan bastar atau hybrid akan melibatkan bunga di tumbuhan yang memiliki jenis yang berbeda. Serbuk sari tersebut akan jatuh di kepala putik yang ada di bunga lain dan tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah, itulah dia informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan saya ucapkan terima kasih.